Tabea. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu Pendeta Klasis Poso Kota dan Bapak Sekum Sinode GKST serta seluruh jemaat Tuhan. Teriring salam doa dan kerinduan kami serta harapan bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun hanya secara virtual. Semoga ibadah syukur Padungku Seklasis Poso Kota tetap bisa dilakukan dengan baik dan kaya makna. Walaupun Padungku tahun ini berbeda dari yang biasanya, tetapi harapan kami tidak akan mengurangi makna yang sebenarnya dari Padungku ini. Tetapi di saat yang sulit seperti ini akan semakin terasa arti dari penyertaan Tuhan. Akan semakin terasa arti dari ucapan syukur tersebut. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadikan protokol kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari mulai dengan hari ini. Kita menuju kepada kehidupan new normal, hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Masker, mencuci tangan, hand sanitizer, menjaga jarak sudah harus menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kami juga berharap agar mari kita semua bisa mensukseskan program vaksinasi yang ada di Kabupaten Poso. Vaksin sudah tersedia di puskesmas kita masing-masing, silakan kita mengaksesnya. Mari kita melindungi diri kita, lindungi keluarga kita, teristimewa orang-orang tua kita lansia harus kita jaga dengan vaksinasi. Anak-anak kita juga yang 12 tahun remaja, mari kita bawa ke puskesmas, ke rumah sakit untuk segera dilindungi dengan vaksinasi. Semoga Tuhan menolong kita semua, semoga Tuhan menyertai kita semua. Selamat bersyukur, mohon maaf kami belum bisa sempat hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu langsung dalam ibadah syukur hari ini. Selamat Padungku, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Pue Madonco, kita pura-pura, Tabea Petubunaka. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini kita melaksanakan pesta iman, pesta pengucapan syukur atau Padungku. Sekilas tentang Padungku. Padungku adalah perayaan atau pesta syukur setelah selesai panen padi bagi masyarakat Poso Pamona. Padungku artinya selesai atau bersih. Artinya seluruh hasil panen padi telah tersimpan rapi di lumbung dan seluruh alat pertanian telah dibersihkan dan disimpan. Tetapi dalam beberapa pendapat, kata Padungku itu sendiri berasal dari kata mompadongko, yaitu kegiatan menyusun dan menyimpan padi di lumbung yang dalam bahasa Pamona disebut ala atau puniu. Pesta Padungku adalah pesta syukur yang diadakan oleh masyarakat Pamona di satu tempat pemukiman atau sekarang dikenal dengan desa. Pesta ini dilakukan setelah semua orang sudah selesai melaksanakan panen padi di ladang atau di sawah. Jika masih ada yang belum selesai panen, maka di tempat itu Padungku belum dapat dilaksanakan. Padungku adalah pesta ucapan syukur yang ditujukan kepada Pueng Palaburu atau Tuhan Pencipta langit dan bumi yang telah memberkati pertanian dengan hasil yang melimpah, khususnya padi. Pesta ini ditandai dengan acara molimbu, yaitu berkumpul bersama di baruga atau balai desa, atau di lobo, yaitu rumah adat suku Pamona, dengan menyajikan berbagai macam
makanan dan juga dengan bermacam-macam menu. Dan yang menjadi ciri khas Padungku adalah inuyu atau nasi bambu, kue cucur, dan beko, yaitu sayur daging, dan tentu saja nasi padi baru. Selain itu, beberapa jenis kesenian daerah seperti mobulingoni atau menyanyikan lagu khas daerah dengan irama tertentu dan tarian dero. Sebelum Padungku ada satu acara syukur yang dilaksanakan yang disebut mangore atau makan padi baru, yang hanya dilakukan oleh satu keluarga atau beberapa keluarga. Setelah Injil masuk Tanah Poso, Padungku diadopsi sebagai pesta pengucapan syukur jemaat atau pesta iman yang mensyukuri kemurahan dan berkat Tuhan yang melimpah, dan diberi makna baru, yakni tidak hanya sebatas perayaan syukur panen padi, tetapi mencakup seluruh jenis pekerjaan. Ucapan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah memberkati umatnya sepanjang 1 tahun. Namun di beberapa tempat masih melakukan 2 kali setahun setelah selesai panen padi sawah. Demikianlah Padungku tidak lagi hanya dilakukan oleh orang Pamona, tapi dari semua suku yang mendiami Tanah Poso dan sekitarnya.
Saudara-saudara jemaat seklasis Poso Kota, di hari pengucapan syukur ini ada kebanggaan dan kekaguman kita pada kebesaran Tuhan yang memberkati, sehingga kita menikmati kemurahan kasih-Nya. Sebab itu, sediakanlah hatimu untuk beribadah kepada-Nya. Marilah kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Surampongayu, lamoro papitum puyu sambaa, jayanya ka isa pai karadua, tapongayu ka. Jemaat, disilakan duduk. Rasa syukur atas berkat Tuhan. Bersyukurlah bagi Tuhan dan bermazmurlah bagi nama-Nya yang mulia. Lihatlah betapa besar kuasa-Nya menciptakan bumi dan isinya.
Sebab Tuhan telah menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia. Bersyukurlah bagi Tuhan dan muliakanlah namanya. Lihatlah betapa besar kasih-Nya bagi manusia. Yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan bijaksana, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sayurku dijatuh harga, pohon tomat kena hama, jengke pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku, butir padi tak berisi, sampai ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Saudara-saudara, kita yakin bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan, seperti sabdanya melalui Mazmur 65 ayat 10 sampai ayat 14 berkata demikian. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kita nyanyikan PKG 71 ayat pertama dan ayat kedua.
sabda Tuhan. Puji haleluya atas ciptaannya, pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji haleluya karena di bumi pohon bertumbuh bunga mekar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh merindukan supaya kita setia melakukan kebenarannya melalui firman berdasarkan Yeremia 29 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. NKB 217 ayat pertama dan kedua kita nyanyikan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum pemberitaan firman dilakukan, kita memohon pertolongan melalui doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan datang menjumpai kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon dengan kerenan hati, lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami menerima firman-Mu yang menyediakan segala kekurangan kami, dan menghibur serta menguatkan iman di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Semoga firman-Mu ya Bapa tetap menjadi terang pada jalan kami, agar jangan tergelincir
lalu menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu, berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah pengucapan syukur Padungku saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada dua bagian Alkitab yang saya pilih. Yang pertama, Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Dan bacaan kedua, Mazmur pasal 4 ayat 6. Ulangan 12 ayat 5 sampai 7. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab sekalipun pandemi COVID-19 bisa merubah beberapa kebiasaan, termasuk kebiasaan beribadah di rumah ibadah. Karena prokes kesehatan, maka ibadah untuk sementara kita lakukan dalam kondisi terbatas di rumah kita masing-masing. Tetapi hal yang harus ditegaskan bahwa pandemi COVID-19 tidak bisa merubah semangat warga gereja untuk mengucap syukur. Termasuk warga gereja yang ada di Klasis Poso Kota. Pada hari ini di rumah masing-masing beribadah untuk memuliakan Tuhan sebagai sumber berkat melalui ibadah pengucapan syukur tahunan atau sering disebut ibadah pengucapan syukur Padungku. Di ibadah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sesuai dengan dua bahagian bacaan kita, khususnya berkaitan dengan ibadah pengucapan syukur. Yang pertama, dalam Ulangan 12 ditekankan tentang tempat di mana ibadah pengucapan syukur itu dilakukan. Tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19 menjadi halangan untuk berkumpul di rumah ibadah, ibadah pengucapan syukur kita lakukan terpusat di rumah ibadah. Tetapi 2 tahun terakhir, tahun lalu dan tahun ini, tidak seperti itu lagi. Tapi bagi kita tempat itu tidak menjadi masalah. Sebab dimanapun kita bisa
melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tempat yang tepat dalam kondisi saat ini kita beribadah. Hal yang kedua, masih dari Ulangan 12, hal yang penting adalah puji-pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ibadah pengucapan syukur harusnya bernuansa pujian yang di dalamnya menekankan tentang pengakuan. Pujian yang kita persembahkan adalah pengakuan di hadapan Tuhan bahwa apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini itu bersumber dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menepuk dada dan mengatakan itu karena kekuatan saya. Kita memang dianugerahkan oleh Tuhan kemampuan, kita dituntut untuk bekerja keras, tetapi penentu dari keberhasilan untuk setiap hal yang kita lakukan itu adalah dari pihak Tuhan. Sehingga hal kedua yang mendasar di pengucapan syukur ini adalah pengakuan kita kepada Tuhan bahwa hanya karena Dia kita berkenan menerima berkat dan menikmatinya sampai hari ini. Hal ketiga yang berkaitan dengan pengucapan syukur, tempat puji-pujian, korban persembahan atau pemberian. Pemberian menjadi bukti nyata dari berkat yang kita terima. Atau pemberian merupakan wujud nyata dari berkat yang kita peroleh, yang selama ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kalau kita membaca kisah di Perjanjian Lama berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan kepada Israel, termasuk yang disebutkan dalam kitab Ulangan, mereka diwajibkan untuk datang langsung di hadapan Tuhan, bukan dengan tangan hampa. Tetapi mereka harus hadir dengan persembahan sukarela. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ulangan pasal 4 ayat 6. Kriteria persembahan yang harus dibawa adalah persembahan yang benar. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh penting yang mampu mewujudkan persembahan yang benar, yang didukung oleh percaya. Habel dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Dia berhasil mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kemudian menimbulkan kecemburuan dari kakaknya Kain, berujung pada pembunuhan. Abraham dalam Kejadian 22 ayat 2. Memperlihatkan sebuah percaya yang sungguh kepada Tuhan. Dan karena percaya itu, dia siap mempersembahkan anaknya Ishak sesuai dengan perintah Tuhan.
Sidang jemaat bisa bayangkan kekecewaan, kegalauan, mungkin juga kemarahan yang memengaruhi Abraham. Masa penantian panjang untuk hadirnya seorang anak yang dijanjikan Tuhan berakhir dengan perintah mempersembahkan sang anak satu-satunya. Secara logika sulit untuk diterima. Tetapi karena percaya, Abraham kuat dan melakukan perintah tersebut. Sekalipun pada akhirnya Allah membatalkan proses mengorbankan Ishak dan digantikan dengan seekor anak domba. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berfokus pada memberi persembahan yang benar. Atau bahasa Mazmur pasal 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar. Dari Mazmur pasal 4 ayat 6 ini kita melihat dua hal penting yang saling terkait satu dengan yang lainnya, tetapi menjadi penentu dari persembahan itu menjadi persembahan yang benar di hadapan Allah. Persembahan atau korban yang benar itu ditentukan oleh percaya yang dimiliki oleh seseorang. Artinya bahwa tanpa didukung oleh percaya yang sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa memberi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Di Perjanjian Baru ada narasi yang menceritakan tentang persembahan seorang janda miskin. Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Jika dibandingkan persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin, nilainya dengan yang dimiliki oleh seorang kaya, maka kecil nilai persembahan janda miskin. Tetapi ternyata di mata Tuhan Yesus, nilai persembahan janda itu menjadi lebih besar. Karena apa? Janda itu mempersembahkan dari semua yang dia miliki. Tidak ada yang tersisa. Nah, pertanyaannya, kenapa janda itu bisa seperti itu? Ya karena dia percaya. Karena percaya. Dan hanya dengan percaya, maka persembahan yang benar pasti bisa kita lakukan. Kita bersyukur tahun ini dengan kondisi seperti ini kita merayakan perjamuan kudus atau merayakan pedung. Pertanyaan kritis, apakah persembahan yang kita persembahkan telah menjadi persembahan yang benar? Apakah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan telah menjadi persembahan yang benar bagi Tuhan? Ingat satu syarat, persembahan yang benar ditentukan oleh percaya. Jika kita memberi persembahan dengan sungut-sungut, dengan kekhawatiran, dengan ketidaksiapan, maka
kita bisa memberi penilaian tersendiri. Apakah persembahan kita adalah persembahan yang benar? Tuhan meminta kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Dia sudah lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Sekalipun tidak akan pernah sebanding dengan apa yang baik dia berikan kepada kita. Tetapi dia meminta persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang benar. Jujur di hadapan Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kita. Itu yang Tuhan minta. Pengakuan atas berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah hal yang penting kita lakukan hari ini di ibadah pengucapan syukur, secara khusus dalam keluarga kita masing-masing. Pertanyaan penting, adakah keluarga yang berani mengakui hari ini di ibadah pengucapan syukur ini, yang akan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima berkat dari Tuhan? Jika tidak ada yang berani mengatakan, maka semua mendapat berkat. Dan karena itu, persembahan yang benar itu diminta oleh Tuhan dari kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat disilahkan berdiri. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sekarang diberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah dan hayati firman Allah demikian ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara memberi persembahan, kita nyanyikan pujian PKJ 146 ayat pertama dan ayat yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sukra, bawa persembahanmu, karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi,
Bo kue ala anu malaburu yangi paino kapasowa bongkondaya pai peude mga bangkei to omi anu magali maun tano jualele corona merampe pai sei kami wadom pumi mangkeni panyomba mami rikomi ditarimamo bo kue ditarimamo. Sidang jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita hari ini. Ya Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang memenuhi alam raya dengan berkat kelimpahan. Kami memuji nama-Mu yang agung, karena Engkau telah melakukan perkara besar kepada kami. Dengan keringat kami menabur benih, kini kami kembali dengan bulir-bulir yang bernas. Terima kasih Tuhan atas segala kecukupan, atas segala pekerjaan, atas segala sukacita, atas segala duka cita, atas segala kekuatan dikala kami lemah.
Terima kasih atas segala penghasilan dari setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas segala pengharapan yang selalu hidup dalam hidup kami. Kini kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Terimalah Tuhan, kiranya berkenan kepadamu. Amin. PKJ 147 dinyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, disilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebentar kita akan akhiri doa itu dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu atas hidup kami secara pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, kami isi secara maksimal dengan hal-hal penting. Dan Tuhan menganugerahkan berkat atas aktivitas yang kami lakukan dari hari ke hari. Secara khusus hari ini, kami mengaminkan baik secara pribadi, keluarga, jemaat dan masyarakat bahwa hanya karena Tuhan kami masih bisa ada menikmati berbagai pemberian yang indah dari Tuhan. Tetapi sekaligus memberi pengakuan yang jujur, tulus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Engkau yang memberkati rencana-rencana kami. Engkau yang memberkati diri kami sendiri, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, dalam seluruh aktivitas, sehingga kami boleh bersuka cita dan hari ini merayakannya melalui ibadah pengucapan syukur. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati kami. Kami tahu di 10 jemaat dan 4 kelompok kebaktian di Klasis Poso Kota,
Di sana Engkau hadir melalui pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambamu. Seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat dan di Aras Klasis. Dan pelayanan itu menjadi salah satu penentu berkat yang diterima oleh sidang jemaatmu secara keseluruhan. Doa-doa yang terus disampaikan oleh hamba-hambamu menjadi kekuatan tetapi juga kepastian di skala warga jemaatmu berjuang, bekerja untuk mengais rezeki. Dan di situ pula berkat-Mu mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini secara khusus kami memberi pengakuan untuk hal tersebut. Ya Tuhan Yesus, kami teringat secara bersama pergumulan yang dihadapi oleh hamba-hambamu. Bapak Pendeta Oscar Tumonggi bersama istri, yang didampingi oleh istri menjalani perawatan di Makassar. Bapak Pendeta Emeritus Akasenda yang menjalani perawatan di Palu karena sakit. Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka. Anugerahkan kesembuhan. Anugerahkan pemulihan. Mereka tahu hari ini Klasis Poso Kota sedang merayakan pengucapan syukur tahunan atau padungku. Mereka pasti teringat nuansa kegembiraan sukacita dikala pengucapan syukur seperti ini dilakukan. Tetapi saat ini mereka ya Tuhan, mereka terbatas karena sementara menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan yang memberkati semua fasilitas yang dipergunakan, dokter dan para medis yang merawat, istri yang mendampingi, dianugerahi Tuhan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan kesabaran mendampingi dan memberi penguatan kepada Bapak Pendeta Oscar maupun Bapak Pendeta Emeritus Kasenda. Kami percaya proses penanganan dokter dan para medis pada akhirnya akan membuahkan pemulihan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di sukacita ini juga kami membawa keluarga-keluarga yang sementara menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Atau yang sementara menjalani isolasi terpadu di tempat-tempat yang disiapkan oleh pemerintah bersama jajarannya untuk penanganan COVID-19. Tuhan, pergumulan kami atas kondisi ini masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan semua elemen yang terkait dalam proses penanganan dan upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Kami tahu tidak mudah untuk mengambil kebijakan demi memutuskan mata rantai, karena ada banyak hal yang harusnya menjadi korban, terutama ekonomi warga masyarakat. Oleh karena itu Tuhan, tolong pemerintah kami, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah, tapi juga memikirkan jalan keluar yang terbaik untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kekasih-kekasih kami yang menjalani isoman atau isolasi terpadu. Sehingga tidak ada yang terabaikan. Semuanya berjalan bersama dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi secara baik. Kami sadar tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi juga kami sebagai warga gereja, warga masyarakat dituntut untuk mendukung proses penanganan COVID-19
untuk dapat memutus mata rantai penyebaran, sehingga kami semua boleh memiliki kesehatan, bebas dari terpapar COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami mendoakan seluruh pelayan yang ada di 10 jemaat dan kelompok kebaktian. Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka, Engkau Tuhan yang akan menolong, sehingga pelayanan yang dilakukan berjalan maksimal. Kami juga berdoa untuk Majelis Klasis Poso Kota. Tuhan kuatkan mereka untuk mengatur dan melakukan koordinasi, sehingga pelayanan di 10 jemaat dan kelompok kebaktian bisa berjalan maksimal. Seluruh jemaatmu dalam keberadaan dan kondisi serta kerja mereka selalu ada dalam kendali-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat untuk menerima berkat, disilakan berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 289 ayat 1 dan 4. Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, pimpin kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat disilakan duduk. Demikian ibadah pengucapan syukur yang boleh kita ikuti bersama, dan saya atas nama seluruh anggota jemaat Klasis Poso Kota bersama dengan seluruh hamba Tuhan yang ada mengucapkan banyak terima kasih pada Majelis Sinode yang pada saat ini sudah melayani kita dalam ibadah ini. Tuhan kiranya akan memberkati. Dan kami atas nama seluruh hamba Tuhan yang ada di Klasis Poso Kota mengucapkan kepada kita semua selamat merayakan pengucapan syukur tahunan jemaat di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bo kue ala anu malaburu yangi pailino kapasowa bongkondaya pai peude mga bangkei to omi anu magali maun tano jualele corona merampe pai sei kami waadom pumi mangkeni panyomba mami rikomi ditarimamo bo kue ditarimamo